Episode 2121 yang terkuat di dunia biasa vs yang terbaik di dunia perbaikan. Denganmu. Ye Chen mendengus dingin, tanpa ragu, melangkah maju dengan satu langkah, mengangkat tangannya untuk membentuk telapak Vajra yang kuat, teknik telapak tangan Zigang Ziang, kuat dan kuat, ditambah dengan kekuatan batinnya yang kuat, itu adalah bahkan lebih mendominasi. Kedua telapak tangannya keras, tapi Ye Chen berdiri diam. Tapi iblis surgawi memuntahkan darah, dan berguling dari platform batu, ekspresinya terkejut, dia adalah yang terburuk, dia juga setengah manusia, setengah biksu, dia bisa menghancurkan manusia hanya dengan mengangkat tangannya, bahkan jika seorang master seni bela diri datang, dia juga tidak tahan. Tangkap dia dengan satu telapak tangan, inilah perbedaan antara yang fana dan yang abadi. Tapi kekuatan Ye Chen membalikkan kognisinya, seorang manusia telah mengembangkan kekuatan internal yang begitu kuat, yang telah melampaui batas manusia, dan dia benar-benar dikalahkan dengan satu telapak tangan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa identitas asli Ye Chen adalah Kaisar ke-10 dari Chu Yang Agung, seorang pria kejam yang pernah membantai Kaisar, bahkan jika dia direduksi menjadi manusia, dia masih seorang raja, dan tubuh fana masih bisa menjadi dewa jika dia telah berkultivasi ke puncak. Feng Shenjue. Ketika Tianmo terkejut, Ye Chen telah melompat keluar dari peron batu dengan langkah kakinya yang ringan, dan dengan pedang Feng Shen, secepat kilat, dengan kekuatan menusuk yang tak tertandingi, dia menyerang langsung di antara alisnya. Iblis surgawi mengatupkan giginya, dan berhenti di udara, membalik perisai di depannya. Dentang, retakan. Suara benturan dan retakan logam, terlepas dari depan dan belakang, Ye Chen memegang pedang mahoni di tangannya dan menembus perisai. Sayangnya, karena penghalang perisai, pedangnya gagal melukai iblis itu. Iblis surgawi bisa bernapas, dan melarikan diri kembali dalam sekejap. Sambil mundur, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan memanggil naga darah, yang sebesar 10 kaki, dan meraung ke arah Ye Chen, mencoba menelannya. Ye Chen menjadi ganas, melompat ke atas naga darah dengan satu langkah, dan menghancurkan kepala naga darah dengan satu kaki. Mati. Demon surgawi berteriak keras, berubah menjadi bola cahaya hitam di telapak tangannya, dan melemparkannya ke arah Ye Chen. Ye Chen sedikit mengernyit, tidak terus menyerang, dan melarikan diri, seolah-olah dia tahu apa bola cahaya hitam itu, dan sepertinya juga tahu niat iblis itu. Begitu dia pergi, bola cahaya meledak, meledakkan tenda hitam, menyebar ke segala arah, dan itu adalah serangan tanpa pandang bulu. Bola cahaya jenis ini paling baik digunakan dalam pertempuran kelompok, dan digunakan oleh iblis untuk menghadapinya. Ye Chen. Untuk sesaat, Ye Chen memperbaiki tubuhnya, mengayunkan pedang mahoni, dan menggunakan formasi pedang Tiangang untuk melawan Wumang yang masuk. Paon paon paon. Terdengar lagi suara logam yang dibanting, dan garis-garis darah bertabrakan dengan susunan pedang Tiangang, meledak satu demi satu, gagal menembus pertahanan, dan tentu saja tidak bisa melukai Ye Chen. Mati. Setan itu membunuh Ye Chen dalam sekejap, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menusuk kepala Ye Chen. Ye Chen mencibir, mengangkat tangannya secara terbuka, memegang jari Tianmo tanpa memihak, dan kemudian mengerahkan kekuatan tiba-tiba untuk mematahkan jari Tianmo. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi dan memotong Tianmo. Setan itu mundur, batuk darah, dan wajahnya menjadi lebih ganas, dia setengah abadi. Sungguh memalukan dan memalukan untuk tidak menjadi tandingan manusia. Ahaa. Dengan raungan, iblis surgawi yang marah berubah menjadi tubuhnya sendiri, monster yang menyerupai serigala, dengan tubuh gelap, rambut seperti jarum baja, berdiri tegak, dengan satu tanduk di atas kepalanya, seperti berlian, dan taringnya luar biasa panjang, dengan cahaya dingin, sepasang mata darah sebesar mulut mangkuk, bengis dan haus darah. Bumi bergetar, semua karena iblis surgawi, yang tubuhnya besar, berlari kencang ke depan, menginjak tanah dengan keras, menghembuskan api, dan menembakkan guntur dari matanya. Seberapa besar itu? Ye Chen mendengus dingin, berbalik dan terbang ke platform batu, lalu mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah iblis di kejauhan, menggunakan Wanjian Chaozong. Kelompok serangan ofensif ini digunakan untuk menghadapi serangan besar teman-teman, dan mereka juga sombong. Suara dentang pedang Qi menusuk telinga, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menembus langit. Adapun iblis surgawi, dia cukup marah, dan bergegas melawan aura pedang, tetapi ditusuk oleh aura pedang, dan darah menyembur keluar, dan tubuhnya yang besar dipukuli kembali ke bentuk manusia. Aku tidak percaya. Iblis itu meraung, mengeluarkan pedang pembunuh hitam legam, membungkusnya dengan kekuatan sihir, dan membunuhnya di peron batu. Dia menemukan bahwa serangan jarak jauh tidak efektif melawan Ye Chen, dan dia harus bertarung dalam pertempuran jarak dekat jika dia ingin membunuh Ye Chen. Terus terang, dia ingin bersaing dengan metode Ye Chen. Ye Chen ingin tertawa, dia tidak bisa menyerang dari jarak jauh, pertarungan jarak dekatmu jauh lebih buruk, tubuh suci kuno yang mendominasi pandai dalam pertarungan jarak dekat, meskipun dia fana, tapi dia tidak pernah melupakan keterampilan bertarungnya, tidak peduli tangan ke tangan, atau ilmu pedang, dia jauh dari Kaisar Iblis Surgawi. Anda harus tahu bahwa dia pernah bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan konsepsi artistik tertingginya.
Saat berbicara, iblis surgawi telah terbunuh, dan gerakannya adalah sebuah pengetahuan, menembus langit dengan pedang. Ye Chen membungkuk dan menundukkan kepalanya, menghindari pedang, dan mengirim telapak tangan Vajra yang kuat ke dada Tianmo. Wow, kecut. Setan surgawi memuntahkan seteguk darah lebih dari 3 kaki, tulang dadanya benar-benar hancur, dan banyak meridian juga patah. Jika dia tidak dalam keadaan setengah abadi, telapak tangan ini akan mengirimnya ke neraka. Ahaa! Iblis surgawi meraung, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas. Ye Chen terus maju, membungkus pedang mahoni dengan kekuatan internalnya, dan dia benar-benar memiliki ilmu pedang dengan iblis surgawi. Di peron batu, pertempuran hebat tiba-tiba pecah, dengan dentang dan dentang senjata. Ini harus menjadi pertempuran yang sangat berarti. Di satu sisi, Ye Chen adalah tubuh fana, tetapi berada di puncak dunia fana. Di satu sisi, iblis surgawi adalah setengah abadi, tetapi dia berada di dasar dunia kultivasi. Yang terkuat di dunia fana memilih yang terlemah di dunia kultivator. Ini adalah kasus pertama dalam sejarah pertempuran antara manusia dan dewa. Ini adalah duel paling unik antara manusia dan makhluk abadi. Pertempuran itu sangat berdarah. Dapat dilihat bahwa Ye Chen memiliki keunggulan mutlak, tidak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat, dan ilmu pedangnya bahkan lebih hebat. Setiap kali dia bergerak, dia akan meninggalkan selokan darah tebal di tubuh Tianmo. Dia menggunakan seni bela diri orang biasa, tapi dia masih begitu mendominasi. Melihat iblis surgawi lagi, itu agak menyedihkan, dengan rambut acak-acakan, sering berdarah, dan dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Setengah abadi juga abadi, tapi sayangnya, abadi ini, dia jatuh pada manusia yang paling sesat. Di kota penjara hantu, benar-benar ada pertempuran besar. Di luar kota, para seniman bela diri dan orang asing yang tertiup angin berkumpul bersama lagi, dengan telinga mereka ditajamkan, melihat ke kota penjara hantu dari jauh raungan dan raungannya cukup ajaib, dan bisa terdengar jelas di luar. Mungkinkah seseorang sampai di sana lebih dulu? Seorang senior seni bela diri tua merenung. Badainya sangat kuat, siapa yang bisa masuk, Master Pedang Dugu akan terlempar. Saat dia datang, badai masih bertiup, dan sangat dahsyat. Jika Anda bergerak sedikit ke depan, Anda akan dikirim ke langit, dan Anda tidak akan bisa jatuh untuk waktu yang lama, Master Seni Bela Diri ini tidak cukup untuk ditonton. Saat ini, langit kembali gelap, malam tiba, dan kabut berkabut. Old Yang Ge dan yang lainnya, tanah hangus di mana mereka berada, telah menjadi agak tidak tenang, ada suara rengekan yang konstan, dan terkadang ada satu atau dua tawa yang keras, sangat suram di malam yang gelap. Di lingkaran beras ketan, 3 tetua Yang Ge berdiri, menatap sekeliling dengan alis yang sedikit berkerut, ada banyak monster gelap merangkak keluar dari tanah, dan mengelilingi mereka dengan senyum muram. Pada saat ini, mereka bertiga mengerti, mengapa Ye Chen membuat lingkaran beras ketan untuk mengusir roh jahat. Ini karena saya tahu bahwa roh jahat akan menimbulkan masalah. Hantu, hantu. Orang-orang cacat tidak jauh dari sana berjuang untuk mundur, mata mereka penuh dengan ketakutan. Di antara mereka, ada juga 3 atau 2 orang asing, yang terus-menerus mengeluarkan roh jahat. Selamatkan orang-orang. Sangguan Jiu memberi perintah, melangkah keluar dari lingkaran beras ketan, dan menyeret orang cacat ke dalam lingkaran beras ketan dengan kecepatan yang sangat cepat. Penatua Yang Ge dan Yang Xuan juga tidak menganggur, mereka bergegas ke kedua sisi, orang-orang yang tersisa di luar tidak memiliki perlawanan, mereka semua dibawa kembali, mereka semua dari Jianghu, dan pihak lain bukanlah orang yang berbahaya atau jahat, bagaimana mungkin mereka tidak ada alasan untuk menabung. Untuk sementara, lingkaran beras ketan agak ramai, dan ada 30 atau 50 orang. Monster jahat merangkak keluar dari tanah, mengendus bau darah, dan menerkam ke sisi ini, mereka memiliki bentuk yang berbeda, ada yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ada yang memiliki 1 mata dan 3 anggota badan, ada yang berbentuk seperti harimau dan macan tutul, dan beberapa seperti hantu, semua dengan mata hijau, cahaya, senyum menakutkan, ganas seperti setan. Tentu saja, lingkaran beras ketan tidak tertutup, dan hal-hal jahat di bawah kain Ye Chen semuanya bersinar, setiap kali roh jahat menyerbu, setiap kali mereka menyentuh, tubuh akan menyulut asap hitam, menyengat, monster satu persatu, menyeringai gigi mereka kesakitan, tapi begitulah, mereka masih berkerumun satu demi satu, dan mereka harus menelan Yang Xuan dan yang lainnya sebelum mereka selesai. Aku tidak menyangka beras ketan kecil ini memiliki kemampuan seperti itu, seru Yang Xuan. Orang-orang seni bela diri yang juga berada di lingkaran Nuomi, melihat pemandangan ini, tiba-tiba merasa jauh lebih aman, dan 3 atau 2 orang asing kebanyakan terkejut, kagum pada lingkaran Nuomi, jika mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Serangan panjang pasti akan mengalahkanmu. Bersiaplah untuk pertempuran besar, gumam Sangguan Jiu, lalu mengolesi senjatanya dengan darah anjing hitam, siap membunuh segala arah setiap saat, karena terlalu banyak monster jahat yang datang, dan mereka sama sekali tidak takut. Seperti yang dia katakan, lingkaran beras ketan terus melemah, dan hanya masalah waktu sebelum putus.
Mereka bertiga baik-baik saja, mereka tidak terluka, bahkan jika roh jahat menyerang, mereka masih bisa bertarung dengan kekuatan mereka, dan orang-orang cacat itu sedikit putus asa. Bayangkan saja, jika roh jahat menyerang dalam kegelapan, mereka akan menjadi objek untuk dilahap. Perjalanan ke gunung hantu ini adalah jalan menuju neraka. Malam ini sangat panjang. Langit mendekati fajar, dan lingkaran beras ketan yang sangat lemah akhirnya pecah. Hentikan mereka. Sangguan Jiu mendengus dingin, memegang pisau panjang di tangannya, dia yang pertama menyerang, menyapu area itu dengan satu pukulan. Yang Xuan dan Penatua yang Ge juga terbagi menjadi dua sisi. Roh-roh jahat yang bergegas maju ditolak gelombang demi gelombang, dan orang-orang cacat di belakang mereka menjalani kehidupan. Mereka harus diselamatkan, dan mereka harus melakukan upaya terakhir. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa pensiun sementara, setidaknya dengan hati yang jernih. 3 pahlawan, ayo pergi. Ini lebih baik daripada pemusnahan, kata seorang tua asing dengan suara serak, tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Yang lain juga menundukkan kepala dengan sedih, meskipun mereka juga ingin bertahan hidup, tetapi dalam pertempuran saat ini, bertahan hidup hanyalah harapan boros yang menyedihkan. Mengenai kata-kata mereka, Yang Xuan dan yang lainnya tidak menjawab, orang-orang dari Jianghu masih bermoral dan benar, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan mati atau tidak diselamatkan. Keras kepala mereka membuat marah Xie Chong, dan semua orang menjadi gila, bergegas maju dengan putus asa. Aku tidak bisa menghentikannya lagi. Yang Xuan Sheng memotong makhluk jahat, dan menatap Yang Gelao dan Sangguan Jiu. Mengapa? Keduanya menghela nafas, dan melirik orang-orang di belakang mereka. Bukan karena mereka tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi Duni Bodhisattva menyeberangi sungai dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Dengan mereka, tidak ada yang bisa keluar. Sebaliknya, penyandang disabilitas juga optimis, mereka sudah lama memiliki kesadaran akan kematian, dan mereka hanya menundukkan kepala dan melambaikan tangan. Namun, sebelum ketiganya Sangguan Jiu mundur, mereka mendengar suara pedang bersiul di langit, dan energi pedang turun seperti hujan. Yujian Feixian. Ketiganya berkata serempak, semuanya menunjukkan keterkejutan. Dugu Swordmaster. Orang cacat juga melihat ke arah langit. Di bawah perhatian semua orang, sesosok pakaian putih turun dari langit, seolah memikirkannya, memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk ke arah roh jahat yang bergegas, ki pedang yang tak terhitung terbang, dan roh jahat itu terhapus. Keluar satu bagian, seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Pada saat ini, jejak kegelapan terakhir antara langit dan bumi menghilang, dan cahaya fajar pertama datang tepat waktu. Saat fajar, roh-roh jahat yang masih dibantai semuanya menunjukkan ekspresi panik, seolah-olah ketakutan, mereka semua melarikan diri ke tanah lagi dan menghilang. Bumi yang hangus akhirnya kembali tenang. Baru pada saat itulah pria berbaju putih menarik pedangnya. Itu memang Ling Feng, master pedang dugu yang asli. Kamu jalang, kamu masih tahu bagaimana untuk kembali. Yang Xuan dan Sangguan Jiu mengutuk, melangkah maju, dan masing-masing meninju Ling Feng, blah. Ling Feng bingung ketika mendengarnya, dan Yang Ge memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kulit Yirong seharusnya sudah terkelupas sejak lama, tapi masih terlihat enak dipandang. Yang Xuan menyentuh dagunya. Ayo, beritahu kami, ada harta karun di kota penjara hantu. Sangguan Jiu tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Ling Feng sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya saat Tang Tang menduduki peringkat pertama dalam seni bela diri. Aku juga tidak mengerti, kata Yang Ge dengan senyum kering. Yang Xuan dan Sangguan Jiu mengangkat alis mereka, saling memandang Elder Yang Ge, dan kemudian Ling Feng, mereka saling menatap, termasuk yang cacat, semuanya tercengang. Episode 2122 Apa yang salah? Engah. Di kota penjara hantu, darah tiba-tiba muncul dada iblis ditusuk oleh Ye Chen. Dengan pedang, dia melangkah mundur, lurus ke belakang, jatuh dari platform batu, dan mendarat di kolam darah. Ye Chen, di sisi lain, masih berdiri di atas platform batu, melihat ke bawah. Aku tidak percaya. Demon surgawi meraung di udara, mengguncang langit dan bumi. Dia dikalahkan, bertarung sepanjang malam, benar-benar dikalahkan, berdarah di mana-mana, sudah kehilangan wujud manusianya, terbaring tak berdaya di tanah, tidak lagi bisa berdiri, mata menonjol, merah, penuh keengganan dan kemarahan, tahun tanpa akhir, bersembunyi di dunia manusia, pada akhirnya semua kredit gagal, dan orang yang mengalahkannya masih manusia biasa. Kali ini, itu juga karena fakta bahwa tidak ada iblis surgawi lain di sini, jika masalah ini menyebar ke alam iblis surgawi, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar dalam sejarah alam iblis surgawi. Sudah berakhir. Ye Chen berkata dengan tenang, dan telah turun dari platform batu, dengan ekspresi acuh tak acuh, mengangkat pedang mahoni berlumuran darah, dan memotong kepala iblis dengan satu pedang, tanpa belas kasihan. Permusuhan antara dia dan iblis berlangsung sepanjang tahun reinkarnasi yang hebat, jika Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah mati. Pada saat ini, kota penjara hantu akhirnya tenang. Ye Chen terhuyung-huyung, mundur selangkah, dan bersandar pada platform batu.
Wajahnya pucat, kepalanya dipenuhi keringat, pakaiannya sedikit berantakan, dan napasnya tidak stabil. Darah terkadang meluap dari sudut mulutnya, dan bahkan tangan yang memegang pedang gemetar karena kelelahan. Di malam pertempuran berdarah, meskipun dia menang, dia berada di akhir pertempurannya. Sangat mudah untuk mengalahkan iblis, tetapi sulit untuk membunuh mereka. Ini adalah dua konsep. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia, dan iblis surgawi adalah setengah abadi. Sulit untuk membunuh setengah abadi dengan cara fana. Dia dapat membunuh iblis surgawi, yang sudah menjadi rekor melawan surga. Ye Chen beristirahat sebentar, dan memasukkan banyak pil ke dalam mulutnya, semuanya untuk memulihkan kekuatannya. Setelah menyelesaikan ini, dia berjalan menuju gerbang kota. Ketika iblis surgawi mati, tidak ada yang akan mencuri kekuatan spiritual kristal sumber. Pada saat ini, Putri Yinyu, yang berada di makam tua, juga mengangkat pipinya dan menatap Yuan Jing dengan tatapan terkejut, kekuatan spiritual Yuan Jing tidak akan hilang lagi, yang membuktikan Ye Chen berhasil. Selain itu, gunung hantu semakin berubah. Kabut berkabut berangsur-angsur menghilang, dan dunia yang suram kembali ke tampilan aslinya. Pohon dan hutan mati juga menumbuhkan kecambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menambahkan sentuhan hijau. Itu gunung hantu, muncul kembali vitalitas yang telah lama hilang. Namun, Ye Chen tidak menyadari bahwa segera setelah dia pergi, kepala iblis itu berguling ke arah mayat dan terhubung ke leher lagi. Setelah itu, tubuhnya sedikit bergetar, dan cahaya magis menyala dan berkedip. Meskipun dia menutup matanya, tapi ada senyum aneh di sudut mulutnya. Di luar kota, karena banyak perubahan di gunung hantu, orang-orang seni bela diri dan orang asing secara kolektif terpana, tampak linglung. Apa yang terjadi? Gunung hantu yang mati telah hidup kembali. Hantu tahu, ini bukan kejahatan biasa. Itu tidak mungkin ilusi lagi. Banyak orang menggosok mata mereka dan melihat lagi, gunung hantu itu memang berubah. Lihat, seseorang keluar. Siapa tahu, melolong dan menarik perhatian semua orang ke kota penjara hantu. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berjalan perlahan, mengenakan jubah Tao, membawa pedang kayu persik berlumuran darah di punggungnya, dengan rambut putih tergerai, pakaian berkibar, dan sikap abadi, seperti makhluk hidup yang diasingkan. Seseorang benar-benar masuk. Semua orang menatap Marvin Ye. Mereka yang datang dari sana keluar dari kota penjara hantu, artinya, seseorang masuk sebelum mereka. Untuk bisa memasuki kota penjara hantu, seberapa tinggi keahliannya? Terlalu banyak orang mengerutkan kening, badai itu begitu dahsyat sehingga semua orang terlempar ke langit, dan tidak jarang orang bisa mendekat kota generasi penjara hantu. Berada di kota penjara hantu, saya mungkin mendapatkan meteorit dari luar angkasa. Semua orang menyentuh senjata mereka tanpa sadar, dan bergegas maju. Tidak ada cara untuk menurunkan postur Ye Chen, meteorit dari luar angkasa juga memiliki banyak yang harus dilakukan, jika Anda bisa tidak apa-apa untuk mengambilnya dan mencobanya. Apa menurutmu? Dia terlihat familiar. Seseorang menyentuh dagunya. Peramal di kota Zuxian. Jangan katakan itu benar-benar dia. Dengan kata lain, dia adalah seorang maniak pedang di masa-masa sulit. Melihat ini, 3 atau 5 senior melangkah maju bergandengan tangan, menghalangi jalannya. Yin yang berkata, di mana meteorit dari langit? Harta rahasia, bukankah Anda berencana meminta saya menunggu? Untuk menghargainya. Tidak ada meteorit dari langit, hanya kota kosong, kata Ye Chen ringan. Kamu telah sendirian, jadi apa yang ingin kamu katakan tidak terserah kamu. Seorang lelaki tua berjubah piton berkata dengan senyum licik, seperti kata pepatah, mereka yang melihat memiliki bagian, bukan. Ingin memakannya sendiri. Aku ingin memakannya sendiri, jadi apa? Kamu apa yang bisa saya lakukan? Ye Chen melirik pria itu, matanya yang tajam penuh tekanan, dan hati lelaki tua yang ketakutan itu bergetar. Tidak peduli apa yang dia katakan, orang-orang seni bela diri yang hadir, termasuk orang asing, semua mengeluarkan senjata mereka. Maniak pedang di masa-masa sulit bukanlah lelucon, ketika dia menjadi gila, ahli pedang ketakutan, dan ingin merebut harta darinya, itu adalah pertarungan kelompok. Atmosfer langsung ditekan ke titik pemadatan, dan bahkan angin yang bertiup sedikit lebih dingin. Ye Chen hanya berdiri di sana dengan tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dan tidak repot-repot menjelaskan, bahkan jika dia menjelaskan, akankah orang-orang ini mengerti? Apakah mereka tahu apa itu setan? Bukankah itu hanya perkelahian geng? Belum lagi orang-orang ini, ketika seluruh dunia seni bela diri datang, dia juga akan musnah. Keluar, minggir. Saat kedua belah pihak akan bertarung, kutukan kasar bergema di seluruh dunia. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seseorang melangkah maju, membawa pisau emas ungu, dengan rambut hitam berkibar, aura bergejolak, sepasang mata besar, ketakutan dan bercahaya, dan aura yang mendominasi membuat orang gemetar. Bukankah dia Sang Guan Jiu? Ini bukan keadaan penyamaran, tetapi wajah yang sebenarnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Kenapa? Kenapa kalian berdua orang gila pedang? Sang Guan Jiu mengabaikan kerumunan itu, dan langsung pergi ke Ye Chen, memegang pisau emas ungu. Weng berdengung.
Ye Chen mengangkat alisnya, melihat gaya Sangguan Jiu, dia ingin melawannya. Siapa kamu? Sangguan Jiu mendengus dingin, menatap Ye Chen. Ada apa denganmu, mengapa kamu perlu bertanya lebih banyak jika kamu mengetahuinya? Kata Ye Chen dengan marah. Itu bagus, mengapa repot-repot bertanya lebih banyak? Tawa mulai lagi, dan Yang Xuan juga datang, dan ada seorang pria berkulit putih di sampingnya, yang adalah Sword Sein Ling Feng. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut lagi, mereka mengira Yang Xuan dan Ling Feng, tiga teratas dalam seni bela diri, semuanya telah tiba. Tapi ketika Ye Chen melihatnya, dia merasa sedikit malu, Master Pedang asli datang, dan melihatnya sebagai palsu, bukankah itu memalukan? Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Yang Xuan melangkah maju dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, percikan masih bersinar di matanya. Jika dia tidak melihat Ling Feng, dia tidak akan melakukannya diketahui bahwa dia telah dimainkan oleh Ye Chen begitu lama peringkat ketiga, dimainkan seperti monyet oleh orang lain, aneh saja jika Anda tidak marah. Oke, aku palsu, Ye Chen tersenyum datar, dan menatap Ling Feng, matanya seolah berkata, sialan, tetaplah di rumah. Apa yang kamu lakukan di Gunung Hantu? Tampaknya melihat apa arti mata Ye Chen, Ling Feng tidak bisa menahan geli, dan mengembalikan mata Ye Chen, Anda mengetahuinya, Anda berpura-pura menjadi saya, dan saya tidak tahu di mana. Kamu terlihat bingung. Semua orang yang hadir, termasuk Tuan Yang Ge yang baru saja tiba, memiliki tanda tanya di seluruh kepala mereka. Plot macam apa ini? Mengapa mereka tidak bisa memahaminya? Di sini, Yang Xuan dan Sangguan Jiu, hidung mereka berasap karena marah, dan wajah mereka ditutupi garis-garis hitam. Jangan pedulikan detail itu, kata Ye Chen dalam-dalam, seolah tidak terjadi apa-apa. Jarang melihatnya, ada baiknya mempelajari beberapa trik. Yang paling langsung adalah Ling Feng. Dalam perjalanan ke sini, dia hanya mendengar cerita Yang Xuan tentang Ye Chen. Dia sangat penasaran bahwa dia bisa mengalahkan Yang Xuan dan Sangguan Jiu. Saya juga ingin mencobanya, untuk melihat apakah master tersembunyi ini benar-benar menakutkan seperti legenda. Saat dia mengatakan itu, Ling Feng maju selangkah, membumbung tinggi, dan menginjakkan kaki di puncak gunung kecil. Ketika semua orang melihatnya, mereka mundur dengan tergesa-gesa, berusaha bersembunyi sejauh mungkin, Master Pedang Dugu hendak bergerak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengangkat kakinya, dan melangkah ke udara, selangkah demi selangkah, seolah menaiki tangga, orang-orang seni bela diri tercengang, apakah ini langkah yang mulus? Pekerjaan ringan ini, terlalu menakutkan. Tidak hanya mereka, tetapi Ling Feng juga terkejut, dia belum pernah melihat kungfu ringan yang misterius begitu lama di sungai dan danau. Jangan berkeliaran, aku akan melakukannya, ini tidak serius. Ye Chen tersenyum, tersinggung. Ling Feng menjentikkan lengan bajunya, dan melemparkan pedangnya secara terbuka, menyebabkan awan terbang-terbang, menginjak kehampaan, menembus langit dengan pedang, dan cahaya pedang muncul karena terkejut. Orang-orang di bawah bersinar, pedang ini adalah aksi terkenal dari Master Pedang, di dunia ini, hanya Yang Xuan dan Chaos Sword maniak yang hampir tidak bisa menangkapnya. Ye Chen berdiri diam, tetapi matanya dipenuhi dengan keheranan. Seorang manusia yang baru berusia 20 tahun, memiliki perasaan seperti itu. Bakatnya bisa disebut monster. Tidak heran dia menguasai seluruh dunia seni bela diri. Lawannya, dia yakin, jika bakat semacam ini ditempatkan di dunia biksu dan diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi dewa pedang surga. Zeng. Dengan suara dentingan yang menusuk telinga, pedang Ling Feng tiba. Mengenai hal ini, Ye Chen masih mengangkat tangannya sedikit, masih dengan dua jari, menjepit ujung pedang tanpa memihak, tidak peduli seberapa keras Ren Changjian berbaur atau Ren Ling Feng mengerahkan kekuatan, dia tidak bisa menembus setengah poin. Gudong. Orang-orang seni bela diri di bawah ini secara kolektif menelan ludah, bagaimana dengan bermain? Itu Dugu Sword Master, peringkat nomor 1 di dunia seni bela diri. Pedang puncaknya diterima dengan begitu mudah, tanpa kekuatan apapun. Ini terlalu. Yang Ge membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menutupnya. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sangat kuat bahkan Dugu Sword Master jauh dari lawan. Menakutkan membandingkan orang dengan orang. Yang Xuan dan Sangguan Jiu juga sangat terkejut. Master Pedang Dugu yang asli tidak bisa mengalahkan yang palsu, dan benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Hal yang paling mengejutkan adalah Ling Feng. Pada saat ini, dia telah membalikkan pandangan hidupnya. Di dunia ini, apakah benar ada orang yang begitu kuat? Paong! Ye Chen mengambil jarinya dan menjentikkannya di ujung pedang, menjatuhkan Ling Feng ke belakang. Baik. Sangguan Jiu tertawa keras, membawa pisau emas, dan membunuhnya juga. Yang Xuan tidak mau ketinggalan, dan ingin melihat bagaimana mereka bertiga bisa membuat Ye Chen melakukan beberapa trik bersama. Jika kamu mencari kesenangan, jangan salahkan aku. Ye Chen memutar lehernya dengan puas. Episode 2123 Mitos Seni Bela Diri.
Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan pedang kayu persik, dan kekuatan batinnya yang kuat ditekan, sampai dia berada di level yang sama dengan Ling Feng dan yang lainnya, jika tidak, itu akan menjadi terlalu menggertak. Mari berkompetisi. Menariknya hanya jika kekuatan tempur kedua belah pihak hampir sama. Lihatlah pisaunya. Sangguan Jiu memimpin dalam pembunuhan, dengan pisau yang membubung ke langit, dominasinya tak tertandingi, dan cahaya ilusi dari pisau itu panjangnya 7 atau 8 kaki. Ketika pisau itu jatuh, gunung itu bisa dibelah. Ye Chen menginjak udara, berjalan di langit, menghindari pisau, mengayunkan pedang, dan Sangguan Jiu yang tertebas mundur. Di belakangnya, Yang Xuan menyerang, melindungi seluruh tubuhnya dengan energi bintang, dan mendorongnya dengan telapak tangan angin. Telapak tangan yang kuat, begitu kuat dan kuat, dapat menghancurkan batu. Ye Chen tidak mengelak, menghadapinya secara langsung, dia meninju telapak tangan Vajra yang kuat, yang cukup kuat, membuat telapak tangan Yang Xuan mati rasa, dan pembuluh darahnya sakit, dia menendang dan mundur. Ketika Master Pedang Dugu tiba, dia masih menyatu dengan pedang dan pria itu seperti pedang itu seperti pria, keadaan pikirannya cocok dengan maksud pedang, memalingkan muka, dia seperti pedang tiada taraf, Master Pedang bukanlah penutup. Ye Chen tersenyum dan menusuk dengan pedang, yang biasa tapi kuat. Zeng! Ujung kedua pedang itu tidak memihak, dan ketika mereka bertabrakan, percikan api terpicu, dan terdengar dentang yang menusuk telinga. Ada juga lapisan energi pedang, yang membentuk riak dan menyebar ke segala arah. Rupuh, seperti tahu. Dibelah. Dalam duel 3 pukulan, Ling Feng, Sangguan Jiu, dan Yang Xuan semuanya dikalahkan. Namun, bukannya putus asa, mereka bertiga memiliki mata panas dan semangat juang yang tinggi. Jarang melihat master seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Terutama Master Pedang Dugu, dia sangat senang, sulit menemukan lawan pada hari kerja, berdiri di puncak seni bela diri, betapa kesepiannya, dia sangat ingin tahu tentang Ye Chen, pertempuran ini bukan tentang reputasi, tetapi puncak. Simpati, paong, dentang, ledakan. Di udara, suara seperti itu terdengar tanpa henti, mereka berempat bertarung, dan situasinya telah berubah secara dramatis. Orang-orang seni bela diri di bawah semua mengangkat kepala mereka, dengan mulut setengah terbuka, menatap kosong, sedikit melamun, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, seolah-olah mereka membatu. Dia adalah mitos seni bela diri yang sebenarnya. Dugu Qiubai yang legendaris berada di luar jangkauan. Seorang senior tua abu-abu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Bahkan Dugu Sword Master, Chaos Sword Maniac dan Tiangang Yang Xuan, 3 teratas di dunia seni bela diri, bukanlah lawan Ye Chen. Hal yang paling menakutkan adalah Ye Chen juga menekan kekuatan internalnya. Keterampilan, hanya satu gerakan, dapat sepenuhnya mengalahkan 3 orang. Seorang master level ini sudah supernatural, layak menyandang gelar mitos seni bela diri. Pada saat ini, mereka yang ingin merampok Ye Chen sebelumnya, semua senjata di tangan mereka jatuh secara tidak sengaja, merampok mitos seni bela diri. Saya khawatir itu terlalu lama, bahkan Juggernaut tidak bisa melakukannya, apalagi mereka, apalagi yang hadir, bahkan jika master dari seluruh seni bela diri datang, mereka akan musnah juga. Dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di dunia ini, ada orang yang begitu kuat. Kata-katanya bercampur, tetapi sulit untuk menyembunyikan keterkejutan dan penghinaan diri. Ye Chen seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, menguasai dunia, dan sulit bernapas. Masih yang sulit ditenangkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa orang yang pernah dia pukul di kepala babi, peramal yang mendirikan kios setiap hari, memiliki kekuatan tempur supernatural. Sudah berapa lama? Bagaimana kamu berkultivasi ke tingkat ini? Yang Ge tua bergumam di dalam hatinya, kesadarannya tentang Jiang Hu dibalik oleh Ye Chen, seolah-olah, di matanya, Ye Chen bukan lagi seorang manusia, tapi dewa. Di bawah perhatian semua orang, Yang Xuan adalah yang pertama jatuh, batuk darah. Kemudian, Sangguan Jiu, yang pisau zijinnya patah, dan dia panik. Yang terakhir adalah Ling Feng, master pedang dugu yang legendaris, dengan ilmu pedang yang luar biasa dan niat pedang yang tak tertandingi, tetapi dia juga dikalahkan dalam kekacauan. Dari awal hingga akhir, dia gagal menembus pertahanan Ye Chen. Itu bukan level. Hilang. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum. Mereka masing-masing meletakkan senjata mereka, dan mereka semua tahu bahwa Ye Chen tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, mereka bertiga tidak akan pernah bisa melakukan satu gerakan. Keahlian Ye Chen terlalu tinggi, masih lebih dari selusin blok jauhnya, dan tidak malu kalah melawan orang-orang setingkat ini. Di langit, Ye Chen turun dengan anggun, dan menatap mereka bertiga. Sambil tersenyum, masih bisakah kamu bertarung? Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum lagi, tidak yakin. Ye Chen juga tertawa, dan senyumnya lebih merupakan seruan. Bukan karena mereka bertiga tidak cukup kuat, itu karena dia terlalu mesum. Dia dilahirkan dengan curang, dan kekuatan internalnya yang kuat saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia seni bela diri.
Pada saat ini, dia akhirnya melepas topengnya, identitasnya terungkap, dan tidak perlu lagi menyembunyikannya. Ketika mereka melihat barisannya, orang-orang yang hadir, termasuk Ling Feng dan yang lainnya, secara kolektif terpana. Ini terlalu muda untuk memiliki prestasi seperti itu di usia seperti itu, sangat mengerikan. Penatua yang dia lebih tenang, dia hadir. Satu-satunya orang yang telah melihat wajah asli Ye Chen. Dari mana asalmu? Yang Xuan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Ye Chen dengan lidahnya. Kata-katanya membuat semua orang menajamkan telinga mereka. Mereka juga ingin tahu tentang pertanyaan ini. Mereka yang telah melihat pelaku kejahatan sebelumnya, dan mereka yang belum pernah melihat pelaku kejahatan seperti itu, ingin mendengar guru macam apa yang bisa mengajar. Seperti murid yang mengerikan. Jangan katakan itu. Ye Chen tersenyum, dan akhirnya menyembunyikan namanya, dia hanya seorang pejalan kaki di bintang kuno ini. Masih misterius. Sangguan Jiu cemberut. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu, keluarkan meteorit di kota penjara hantu, keluarkan dan lihatlah. Yang Xuan menggosok tangannya. Dalam satu kalimat, mata semua orang berbinar lagi, meteorit. Kami menentukan bahwa kami tidak berani mengambilnya, dan membiarkan semua orang bersenang-senang, seharusnya tidak apa-apa. Juga mari kita udik melihat dunia. Ini kota kosong. Ye Chen mengangkat bahu. Hantu percaya itu. Yang Xuan menimpali, melangkah menuju kota penjara hantu, dan Sangguan Jiu, yang juga membawa pisau Zijin, lewat. Selain mereka, ada banyak seniman bela diri dan orang asing. Saat ini, badai telah berhenti, tidak ada perlawanan. Semua orang telah berlalu, dan hanya Ye Chen dan Ling Feng yang tersisa. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Ye Chen menatap Ling Feng sambil tersenyum. Senior bilang itu kota kosong, jadi ini kota kosong. Ling Feng tersenyum, berdiri di sana dengan santai, tetapi dengan aura halus, tenang dan tenang, tidak terjerat oleh hal-hal sepele di dunia, seolah-olah dia sudah melihat melalui dunia manusia. Ye Chen tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, hanya minum dengan tenang. Senior, kamu adalah peri. Kata Ling Feng tanpa menyipitkan mata. Oh, di dunia fana, tidak mungkin memiliki orang sekuat itu. Kalaupun ada, itu pasti fondasi yang mendalam, seperti pendahulu, yang telah melampaui ruang lingkup manusia. Tubuh dari seorang manusia benar-benar sulit untuk dibawa. Keterampilan ratusan ribu tahun, jadi senior harus memiliki hubungan yang baik dengan yang abadi. Aku akan mengatakannya. Dugu Sword Master. Itu tidak mudah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku memang abadi. Seorang abadi yang menjadi fana. Jika itu masalahnya, maka wajar kalah dari senior. Apakah kamu ingin mengubah jalanmu? Seteguk minumannya, misalnya, mengolah abadi. Ini. Jangan buru-buru menjawab, aku. Ye Chen berhenti sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh ke samping, dan melihat ke arah kota penjara hantu. Ke mata, Anda bisa melihat siulan angin topan dan roh jahat yang bergejolak. Pada saat berikutnya, sekelompok orang meledak, bahkan Yang Xuan dan Sangguan Jiu pun tidak luput. Dia masih hidup. Kulit Ye Chen berubah tiba-tiba, memegang pedang mahoni di tangannya, dia bergegas menuju kota penjara hantu seperti ketakutan, itu adalah nafas iblis, dia mengetahuinya dengan sangat jelas, dan itu lebih menakutkan daripada sebelumnya. Aura yang sangat kuat. Ekspresi Ling Feng pucat, dan dia bisa merasakan bahwa aura kekerasan dan haus darah masih di atas Ye Chen. Meskipun dia ingin bergegas untuk melihat, namun, dengan keahliannya, itu sulit. Badai musuh tidak bisa diam jika ditiup. Di udara, orang-orang yang tertiup ke langit jatuh satu demi satu semakin malu, dan terlebih lagi, urat dan urat yang ditiup oleh angin iblis pecah, dan jeritan serta ratapan bergema di mana-mana. Dunia, ada apa di kota ini? Ling Feng buru-buru bertanya. Tuhan tahu, saya melihat badai bersiul sebelum saya memasuki kota. Yang Xuan batuk darah dan terhuyung-huyung. Dia adalah pelari tercepat dan yang pertama meledak. Dia telah melihat angin yang begitu kuat sebelumnya, dan itu meledak menjauhinya begitu dia bertemu wajahnya. Masih menyebutnya kota kosong, omong kosong. Sangguan Jiu memarahi, selalu merasa dibodohi oleh Ye Chen lagi, Yang Xuan adalah yang pertama diterbangkan, dan dia yang kedua, tidak berdaya, lebih tinggi dari Yang Xuan Fei, yang disebut kekuatan dan keterampilan internal, di depan badai, seperti dekorasi. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di kota ini. Sudut mulut Yang Ge berdarah, dan dia juga gemetar, dengan firasat buruk, jantungnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia ingin berlutut. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seseorang terbang terbalik dari arah kota penjara hantu. Melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen. Melihat ini, beberapa orang bergegas maju, menggunakan kekuatan internal mereka, menghilangkan energi gelap dari tubuh Ye Chen, dan menghalangi Ye Chen yang terbang terbalik. Engah. Sebelum Ye Chen bisa berdiri diam, dia menyemprotkan darah, terhuyung-huyung beberapa kali, dan akhirnya setengah berlutut di tanah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan cetakan telapak tangan hitam di dadanya sangat mencolok. Sangat kuat. Ini. Semua orang terkejut saat melihatnya, bahkan mitos Wulin terluka sedemikian rupa. Betapa menakutkannya orang-orang di kota itu. Ada apa?
Yang Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Chen terdiam, matanya merah darah, dia hanya menatap ke sisi itu, ekspresinya sangat bermartabat, yang lain tidak tahu, tapi dia melihatnya secara nyata, iblis yang dibunuh olehnya sebelumnya dibangkitkan, tidak hanya dihidupkan kembali, dia juga melewati keadaan setengah abadi, dan menjadi biksu sejati di bawah nirvana. Meskipun kultivasinya hanya di alam kondensasi Qi, dia bisa disebut manusia tertinggi. Tetapi pada saat ini, di makam tua ribuan mil jauhnya, ekspresi Putri Yinyu juga berubah, dia dengan cemberut melihat kristal sumber mengambang, kekuatan spiritualnya mulai terkuras lagi, dan diserang oleh keberadaan misterius dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk postur ini, dalam waktu 3 jam, kekuatan spiritualnya akan habis. Kecelakaan lain terjadi di kota penjara hantu. Selir Yinyu mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat iblis mengerikan mengamuk melalui kabut yang tak berujung. Episode 2124 Semut, apakah Anda putus asa? Dunia gunung hantu menjadi gelap kembali, dan suara dengungan penuh sihir, mengganggu pikiran dan jiwa orang sentuhan warna hijau yang baru saja muncul, disertai dengan suara melolong, ditutupi lagi, dan seluruh gunung hantu diselimuti kabut lagi. Ada hantu ganas dan roh jahat merangkak keluar, tertawa ganas. Apa itu? Di lembah, semua orang melihat ke arah kota penjara hantu, tubuh mereka gemetar, mata mereka penuh kengerian, dan bahkan suara mereka bergetar. Di bawah perhatian semua orang, kabut sihir yang mengepul keluar dari kota penjara hantu dan langsung menuju ke langit, seperti lapisan tirai hitam, menutupi sinar cahaya terakhir di dunia ke dalam kegelapan. Menatap dengan hati-hati, dalam kabut sihir yang mengamuk, ada bentuk manusia yang belum sempurna, itu adalah iblis yang dibangkitkan, wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya sepasang mata besar, merah darah, sangat merah, memancarkan cahaya yang keras, mengerikan yang ganas. Dan saat iblis berjalan keluar dari kabut sihir yang mengepul, dunia bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Dia adalah sosok yang agung, setinggi 3 kaki, menjilat lidah merahnya, menunjukkan taringnya, dan tersenyum menakutkan. Mungkin tubuhnya sangat berat. Bahwa telapak kakinya setiap kali dia jatuh, tanah yang dia injak mengeluarkan suara dentuman. Dia terlalu kuat, dengan paksaan yang menakutkan, bahkan master pedang dan orang gila pedang tidak bisa melawan, kakinya menekuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Ye Chen adalah satu-satunya yang hadir, yang masih bisa berdiri diam, hampir tidak bisa menahan paksaan iblis. Jahat, iblis. Orang-orang seni bela diri ketakutan, dan mundur secara kolektif, mata mereka melotot, penuh ketakutan. Iblis surgawi mengabaikan yang lain, hanya menatap Ye Chen, dan tersenyum ganas, ingin mencabik-cabik Ye Chen, meminum darahnya, dan menggerogoti tulangnya, untuk menghilangkan satu-satunya kebenciannya. Ye Chen tenang dan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia memanggil dalam hatinya, memanggil setan, karena iblis di depannya tidak lagi setengah abadi, dan telah melampaui batas yang bisa dia lawan. Jika dia benar-benar ingin bertarung keras, dia pasti akan mati. Orang-orang di bumi, dan bahkan makhluk dari seluruh bintang kuno, akan dibantai. Setan surgawi dalam keadaan kental adalah raja tertinggi di dunia fana. Namun, masih belum ada tanggapan dari roh-roh jahat terhadap panggilannya. Yang tua, pedang Xuan Lei. Ye Chen mengulurkan tangannya, wajahnya sangat berat, jika roh jahat tidak datang untuk menyelamatkan, dia hanya bisa melakukannya. Iblis surgawi dibangkitkan, dan harus mencuri kekuatan spiritual kristal sumber lagi, dan itu akan lebih ganas dari sebelumnya. Tidak akan butuh waktu lama untuk kekuatan spiritual kristal sumber menghilang. Pada saat itu akan mempengaruhi Qin yang tersegel Xiong. Dia bisa kabur, tapi Qin Xiong tidak bisa lagi menyelamatkannya. Yang Ge tidak berani menunda, dia buru-buru menyerahkan pedang Xuan Lei. Keluar dari sini, kata Ye Chen dengan tenang, memegang pedang Xuan Lei, dan langsung pergi ke iblis itu. Tak perlu dikatakan, para praktisi seni bela diri itu menoleh dan melarikan diri, bahkan berguling dan merangkak, tanpa berani menoleh ke belakang, setan di langit terlalu menakutkan, hanya embusan angin yang bisa meledakkan mereka ke langit, dengan apa harus bertarung. Ling Feng dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, lalu berbalik satu demi satu, mereka hanya menjadi beban di sini. Di sisi lain, Ye Chen telah membunuh dengan pedang, dan dengan pedang Feng Shen, dia langsung menyerang alis iblis itu. Semut. Iblis surgawi tersenyum sinis, mengangkat tangannya secara terbuka, dan meraih ujung pedang, kekuatan sihirnya melonjak. Ye Chen terkejut dan mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, jejak kaki yang tenggelam akan diinjak di tanah. Pedang Xuan Lei di tangannya berdengung keras, membuatnya tidak bisa menahannya. Semuanya diguncang oleh iblis. Jika tidak terbuat dari besi hitam-hitam, itu akan hancur di tempat. Sebelum dia bisa tenang, iblis surgawi mendatanginya seperti hantu, menunjuk ke cahaya ilahi, dan membuat lubang berdarah di dadanya. Ye Chen melarikan diri, menyegel titik akupuntur, dan menghentikan darah yang memancar. Bisakah kamu pergi? Tianmo mencibir, lebih cepat, dan menunjuk ke alis Ye Chen lagi. Kali ini, itu adalah pengetahuan. Jika Ye Chen menembus kepalanya dengan jari, dia akan mati di tempat.
Dalam sekejap mata, Ye Chen menggunakan teleportasi Taiksu, menggeser titik kuncinya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang Xuan Lei, memotong selokan darah yang tebal di tubuh Tianmo. Bagus sekali. Tianmo tertawa ganas, tidak marah sama sekali, tapi lebih bersemangat. Dia membunuh Ye Chen dengan satu pukulan, tapi itu membosankan. Untuk musuh seperti Ye Chen, akan menarik untuk menyiksanya sampai mati. Ye Chen setenang air, memegang pedang Xuan Lei di tangannya, menginjak tangga Taiksu, berputar-putar dengan gerakan misterius. Ketika iblis surgawi menunjuk ke arahnya, dia mengembalikan pedang ke iblis surgawi. Pertarungan itu sangat berdarah. Dapat dilihat bahwa Ye Chen adalah orang yang kehilangan angin kali ini, dia hampir hancur dan dipukuli, setelah hanya selusin putaran, dia sudah berlumuran darah, dengan bekas luka dan selokan darah, sangat mengejutkan. Di sisi lain, meskipun ada luka di iblis surgawi, semuanya adalah luka kulit. Dia adalah seorang biksu, kekuatan pemulihannya jauh melampaui orang biasa, dan dia terus menyerap kekuatan spiritual dari kristal sumber, serta kekuatan spiritual bunga, tanaman, dan pohon. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar menghancurkan Ye Chen sejak awal, terlepas dari kecepatan dan kekuatan, serta ketahanannya. Jahat. Ye Chen masih memanggil di dalam hatinya, dia tidak bisa bertahan lama, dan kristal sumber dari kuburan tua juga tidak bisa bertahan lama. Semut, apakah kamu putus asa? Senyum iblis itu penuh dengan kekuatan sihir. Sebelum tawa itu jatuh, itu seperti hantu, membunuh Ye Chen dan mengeluarkan cetakan telapak tangan yang gelap. Wanjian Fengshen. Ye Chen mengertakkan gigi, melangkah maju, menembus cetakan telapak tangan dengan satu langkah, tetapi juga terkejut muntah darah. Aku meremehkanmu. Setan itu menjilat lidahnya, menjentikkan naga darah, dan meraung ke arah Ye Chen, jauh lebih kuat dari naga darah di kota penjara hantu sebelumnya. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, menuangkan kekuatan batinnya ke pedang Xuan Lei, dan menunjuk ke arah naga darah. Segera, keganasan pedang bergema, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, yang merupakan teknik rahasia yang diciptakan olehnya. Wanjian Chaozong. Engah. 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 Naga darah terluka, dan tubuh naga besar terpotong dengan noda darah, tetapi meskipun demikian, Wanjian Chaozong tidak dapat dihentikan, naga darah itu bergegas, seekor naga mengayunkan ekornya, dan membuang Ye Chen, tulang-tulangnya terus patah. Naga darah mengejarnya, dan membuka mulutnya yang berdarah, berniat menelan Ye Chen. Kamu, telan aku. Ye Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba berhenti, menggunakan Feng Shen Jue lagi, pedang menusuk dari mulut naga darah sampai ke ekornya. Naga darah meratap dan mati di tempat. Dan Ye Chen, juga terhuyung-huyung, terbalik oleh telapak tangan iblis, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Kali ini, Ye Chen tidak bangun, dan bertempur dalam pertempuran berdarah berulang kali. Dia kelelahan. Dia kelelahan, dan dia tidak bisa melawan iblis surgawi. Dia berada 10 blok di belakang dalam kekuatan pemulihan. Keduanya berada di tingkat yang sama saat bertarung ya, tidak ada perbandingan antara seorang beku dan seorang manusia. Membosankan. Tianmo berjalan selangkah demi selangkah dengan senyum lucu. Ada taji tulang yang menonjol dari telapak tangannya. Dia ingin menggunakannya untuk memasukkan kepala Ye Chen. Saat taji tulang ditarik keluar, air mancur berdarah seharusnya luar biasa. Namun, sebelum dia bisa sampai di sana, dia mendengar angin bersiul, dan ratusan sosok mendatanginya tanpa urutan tertentu. Itu adalah Ling Feng, Yang Xuan dan lainnya, serta banyak ahli seni bela diri, yang semuanya kembali. Makan aku dengan pisau. Sangguan Jiu adalah yang paling agresif, melompat dengan satu langkah, dan pisau emas ungu itu menebas. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Iblis surgawi tidak melihat langkahnya, bahkan tidak melihatnya, dan dengan jentikan tangannya, Sangguan Jiu terlempar ke udara, menabrak batu, dan pecah berkeping-keping. Yang Xuan mendengus dingin, memegang ki di telapak tangannya, dan menepuknya dari udara. Iblis surgawi terlalu malas untuk berbicara, dan dengan dengusan dingin, Yang Xuan kewalahan. Pedang Ling Feng cukup kuat, menembus udara, dan ujung pedangnya mengenai dada iblis. Namun, meskipun pedangnya kuat, sulit untuk menembus pertahanan iblis, dan hanya memusnahkan sejumput percikan api di permukaan tubuh iblis. Iblis surgawi tersenyum, dan iblis Sa melonjak. Pedang-pedang dugu, yang menduduki peringkat nomor 1 di dunia seni bela diri, juga tersingkir oleh Mosa terbalik. Bunuh. Para master seni bela diri mendesis, atau panah, atau pisau lempar, ke seluruh langit. Tapi yang memalukan adalah panah panjang dan pisau terbang itu terlalu rapuh, bahkan master pedang tidak bisa menembus pertahanan, bahkan Ye Chen dikalahkan, apalagi mereka, sekelompok orang bergegas, dan sekelompok orang tersapu, mereka yang datang untuk menyelamatkan tempat kejadian bertemu satu sama lain dan semua berlutut. Membosankan, sangat membosankan. Setan itu memutar lehernya dengan nyaman, matanya penuh dengan cahaya jahat, dan dari awal hingga akhir, dia hanya menatap Ye Chen. Ye Chen batuk darah, dan menopang dirinya dengan pedang Xuan Lei, dia terhuyung-huyung, dengan darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan dia seperti manusia darah.
Dia masih sangat tenang, kemarahannya terhadap iblis itu tersembunyi di dalam jiwanya, begitu meletus, itu akan seperti mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa, dan pembantaian dua kaisar iblis dan satu kaisar adalah yang terbaik. Bukti. Setan itu akhirnya duduk, berdiri 3 kaki jauhnya, mengangkat tangannya sedikit, meraih leher Ye Chen di udara, mengangkatnya dengan kuat, dan terjebak di udara, dan taji tulang yang menonjol dari telapak tangannya juga bersinar redup, selalu siap untuk masukkan kepala Ye Chen. Ye Chen berjuang dengan lemah, dan tangannya jatuh ke sini dengan lemah, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Bagaimanapun, dia adalah manusia, dan dia bukan tandingan seorang biarawan. Kali ini, dia bukan tandingan surga. Ling Feng dan yang lainnya ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Keputusasaan menguasai pikiran semua orang. Mitos seni bela diri dikalahkan. Setelah Ye Chen meninggal, itu adalah mereka. Blokir ini iblis, dan dia akan mengubah bintang kuno ini menjadi neraka yang mati. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar guntur, bergema di langit. Langit tertutup awan gelap, dan guntur serta kilat menyambar, yang merupakan tanda sebelum hujan turun. Pada saat ini, mata redup Ye Chen tiba-tiba berkedip ketakutan, dan tatapannya yang tersebar berkumpul sebanyak mungkin, seperti cahaya bintang yang membara, tampaknya memiliki kekuatan lagi, dan kekuatan itu adalah guntur dan kilat yang mengisi kehampaan, meskipun dia adalah seorang fana, dia bisa menarik petir ke tubuhnya dan menggunakan kekuatan petir hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Dengan gemuruh, dia mengerahkan bagian terakhir dari kekuatan batinnya, dengan paksa mematahkan belenggu iblis, jatuh dari udara, dan bergoyang di tanah. Setelah dia menstabilkan sosoknya, dia mengangkat pedang Xuan Lei tinggi-tinggi, dan dengan bantuan pikirannya, menunjuk langsung ke langit. Segera, guntur dan kilat mengamuk dalam ketiadaan, tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan ilahi, jatuh lurus ke bawah, terhubung ke ujung pedang Xuan Lei, dan mengalir ke tubuh Ye Chen melalui pedang Xuan Lei. Jejak guntur dan petir menyatu ke anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian, dan bahkan setiap titik akupuntur dan setiap pori kecil berlama-lama dengan petir, membuatnya langsung ditelan oleh guntur, seperti dewa guntur. Jika cara biasa tidak bisa membunuhmu, maka cobalah kekuatan guntur. Kata-kata Ye Chen kuat, dingin, dan agung. N. Episode 2125 Pembantaian. Bagaimanapun juga, semut adalah semut. Setan itu menyeringai dengan ganas, dan dia tiba dalam sekejap pada jarak 3 kaki. Cakarnya yang ganas sangat hitam pekat sehingga lebih besar dari kipas ketel, mencoba menggaruk kepala Ye Chen. Ye Chen tidak bodoh, dia tidak akan ditangkap oleh iblis yang berdiri, berbalik ke samping, melarikan diri 5 atau 6 kaki, dan langsung pergi ke kota penjara hantu, karena pertempuran berikutnya akan sangat berdarah dan gerakannya akan sangat keras. Saya tidak ingin Ling Feng mereka terpengaruh. Perlu disebutkan bahwa ujung pedang Xuan Lei di tangannya terhubung ke Thunderbolt. Kemanapun Ye Chen pergi, Thunderbolt akan mengikuti. Melalui pedang Xuan Lei, Thunderbolt akan ditransmisikan ke tubuhnya. Apalagi dengan bantuan guntur dan kilat, kecepatan dan ketangkasannya sebenarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, sekilas tubuhnya seperti kilat, mencapai kecepatan ekstrim. Kemana harus pergi? Setan, yang seperti bayangan hitam, mengejar Ye Chen ke kota penjara hantu. Di belakangnya, Juggernaut, Dao Kuang dan yang lainnya saling mendukung, terhuyung-huyung, dan ingin membantu dalam pertempuran lagi, tetapi mereka tidak berdaya, berjalan 2 atau 3 langkah, lalu jatuh lagi. Aku tidak pernah merasa bahwa aku sangat sia-sia. Sangguan Jiu batuk darah lagi, dan nama orang gila pedang di masa-masa sulit telah menjadi lelucon besar hari ini. Aku masih belum tahu apa itu. Yang Xuan menopang dirinya sendiri dan berdiri. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Itu terlalu kuat. Orang-orang seni bela diri lainnya juga sangat terkejut. Itu untuk iblis dan Ye Chen bahwa mereka dapat bertahan hidup di sambar petir dan petir mengarah ke tubuh mereka, menumbangkan kognisi mereka. Dia jahat, dan yang lebih jahat darinya adalah iblis surgawi, dengan kekuatan magis yang mencapai langit, Ye Chen tidak dapat berbalik ketika dia memukulinya. Mereka yang hadir, terutama Ling Feng, lebih tenang. Meskipun Master Pedang Dugu, yang mendominasi seni bela diri di masa lalu, kalah 2 kali sehari, dia tidak merasa malu, karena 2 orang yang kalah adalah orang-orang luar biasa dan bukan dari level yang sama. Saya tidak bisa bertarung. Pada saat ini, keadaan pikiran Ling Feng mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah kekaguman pada yang abadi dan kerinduan akan hal yang tidak diketahui. Keberadaan Ye Chen dan Tian Mo membuatnya tampak seperti melihat dunia yang disebut abadi, di mana itu adalah puncak dari dunia, dan sulit bagi orang biasa untuk mencapainya dalam hidup mereka. Saat ini, dia sangat ingin menginjakkan kaki di jalan itu untuk melihat langit luar hari itu. Di kota penjara hantu, angin iblis menderu-deru, dan roh jahat itu kewalahan. Sejak memasuki kota, Ye Chen berlarian seperti hantu, bukan karena dia tidak berani melawan iblis, itu karena dia terluka parah dan membutuhkan bantuan guntur dan kilat untuk menyembuhkan lukanya.
Kekuatan yang cukup untuk membantai iblis surgawi. Baginya, guntur dan kilat di hari hujan ini memang pertolongan ilahi. Dengan metode mental ciptaannya sendiri, ia dapat mengarahkan guntur ke dalam tubuhnya, dan selokan darah di sekujur tubuhnya juga memulihkan pekerjaan satu per satu. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan kata lain, keadaannya saat ini berangsur-angsur berubah dari fana menjadi setengah abadi, karena guntur dan kilat adalah kekuatan antara langit dan bumi, dan dia dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menjadi biksu dengan satu kaki. Dia hanya perlu dalam keadaan setengah abadi untuk menghancurkan iblis surgawi. Dia memiliki kepercayaan diri, yaitu keyakinan bahwa saya tidak terkalahkan. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Raungan iblis lebih keras dari guntur. Ye Chen berlari mengelilingi kota, dia mengejar kota, dengan penglihatannya, dia bisa melihat. Kamu apa sebenarnya itu Chen akan melakukannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Ye Chen meningkat, dia takut Ye Chen akan melewati parit alami itu, dan dengan demikian benar-benar memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkannya. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen, yang didukung oleh guntur dan kilat, terlalu cepat, bahkan dia sulit untuk mengejar, kadang-kadang jika dia mengejar satu atau dua kali, kerusakan Ye Chen hampir dapat diabaikan. Ini sedikit. Setan itu mengejar dengan gila-gilaan, dan Ye Chen juga lari dengan gila-gilaan, sambil menarik guntur ke dalam tubuhnya, sambil menggunakan langkah taiksu yang ekstrim. Pada titik tertentu, dia berhenti dan berdiri di atas platform batu lagi. Pada saat ini, tidak ada bekas luka di tubuhnya, jejak guntur dan kilat yang melintas tampaknya tersembunyi di tubuhnya, matanya sangat dalam, dan ada juga kilatan guntur, dan bahkan rambut hitam yang berkibar diwarnai helai demi helai di petir. Yang paling penting adalah, kekuatannya telah ditingkatkan satu tingkat karena guntur dan kilat. Pada saat ini, dia sudah menjadi setengah abadi untuk waktu yang terbatas. Begitu hujan dan kilat berhenti, dia akan merosot menjadi manusia lagi. Oleh karena itu, dia harus membantai iblis surgawi dalam jangka waktu ini. Bunuh. Iblis surgawi meraung dengan marah, dan melangkah ke platform batu dengan satu langkah, iblis itu mengamuk dengan niat membunuh. Sebelumnya, dia dikalahkan oleh Ye Chen di platform batu ini. Sekarang, dia ingin menghilangkan rasa malunya di atas panggung batu ini. Bertarung. Ye Chen mendesis, dan sebuah pedang menyapu badai. Setan itu bahkan lebih marah, dia bahkan tidak melihatnya, merentangkan tangannya, merobek guntur dan kilat, darah menyembur keluar dari matanya. Ye Chen membuat bundaran, mengayunkan pedang Xuan Lei, dan menghalangi cahaya darah. Mati. Iblis surgawi mengintai, menyodok kepala Ye Chen dengan ujung jarinya tertinggal dalam cahaya hitam. Ye Chen menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, melompat keluar dari platform batu, dan kemudian mengayunkan pedangnya untuk menunjuk ke kejauhan. Aura pedang Wan Jian Chaozong menyebar ke seluruh langit, dan setiap serangan dikelilingi oleh guntur dan kilat. Berkah guntur, aura pedang menjadi lebih mendominasi, menembus udara, memercik di tengah hujan. Iblis surgawi menginjak kakinya dan berdiri, cahaya ajaibnya memancar ke seluruh, mengembun menjadi perisai cahaya ajaib, melindungi seluruh tubuh. Paon. Suara bantingan logam terdengar tepat waktu, dan energi pedang menghantam perisai cahaya ajaib satu demi satu, gagal menembus pertahanan, dan hancur satu demi satu. Feng Shen Jue. Ye Chen, yang berada di udara, kembali ke peron batu lagi, dengan pedang Feng Shen, yang bisa dikatakan merusak, menembus topeng ajaib, dan langsung menuju ke alis iblis. Wajah iblis itu berubah, dan dia juga menyentuh tanah dengan jari kakinya, dia mundur seketika dan melarikan diri dari platform batu. Ye Chen mengejar keluar dari platform batu dengan pekerjaan ringan, masih mempertahankan postur menusuk, ujung pedang Xuan Lei melesat dengan keras, dan jaraknya hanya 3 inci dari alis iblis. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bekerja sama dengannya, pada saat ini, jika seseorang menahan iblis surgawi, bahkan untuk sesaat, dia dapat membuat lubang berdarah di kepala iblis surgawi, yang akan menjadi pembunuhan yang sempurna. Di tengah hujan lebat, iblis itu terbang mundur, Ye Chen berlomba untuk terbang, kecepatannya bahu-membahu, 3 inci masih 3 inci, jaraknya tidak diperpendek atau diperpanjang, apa yang diperjuangkan keduanya adalah pendek 3 inci ini. Wajah iblis itu sedikit pucat, dan dia menatap ujung pedang, tidak berani berhenti sedikit pun. Ini bukan lelucon, jika dia menggelengkan kepalanya akan tertusuk. Dengan cara ini, setelah mengejar dan melarikan diri, keduanya terbang ratusan kaki. Pada akhirnya, Tian Mo yang mengangkat tangannya dan meraih ujung pedangnya. Pengetahuan itu rusak, Ye Chen tidak akan melepaskannya, dia melangkah maju dan menendang dada Tian Mo, di tengah kilat dan guntur, dia masih bisa mendengar suara retakan tulang dada Tian Mo, tidak bertiup, tendangan Ye Chen cukup kuat, hampir ditendang oleh organ dalam iblis. Terengah-engah sejenak, iblis itu melarikan diri, dan tidak menetap sampai lebih dari 10 kaki jauhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sisi yang mendominasi. Menyemprotkan seteguk darah tua, dia meremehkan Ye Chen, seorang fana, dan berjalan setengah immortal, tiba-tiba begitu kejam.
Saya tidak tahu, jika Anda memberitahu dia catatan Ye Chen saat ini, apakah dia akan lebih seimbang secara psikologis. Di tengah hujan, Ye Chen datang dengan pedang, lebih kuat. Bunuh. Demon surgawi meraung, dan bergegas ke arahnya melalui hujan. Di tengah jalan, dia membuat segel dengan satu tangan. Ye Chen mendengus dingin, dia sudah melihat melalui metode rahasia yang dilemparkan oleh iblis, dan segera melompat. Begitu dia pergi, dia melihat di mana dia berdiri sebelumnya, ada taji tulang yang menonjol dari tanah, panjangnya sekitar 3-5 kaki, seperti pisau baja, bersinar dengan cahaya ajaib. Jika kamu bersembunyi terlalu lambat, kamu akan terkena taji tulang, menusuk dari ujung kaki sampai kepala. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedang Xuan Lei dan menghaluskan taji tulang. Hancurkan aku. Iblis itu datang, menggunakan kekuatan sihir untuk mengubah pisau ajaib, dan menebas di udara. Yang mengejutkan, Ye Chen tidak bersembunyi. Engah. Saat darah mengalir, pisau iblis surgawi menghantam bahu Ye Chen, hampir melepaskan salah satu lengan Ye Chen. Setelah ditusuk, bagaimana mungkin Ye Chen tidak mengembalikannya? Menusuk iblis dengan pedang, ini adalah cara melukai 1000 musuh, dan melukai diri sendiri 800, tidak mungkin, waktu hampir habis, dia tidak bisa menunda. Ahaa. Iblis surgawi meraung, dan melangkah mundur, lubang darah di tubuhnya berlumuran darah. Terlepas dari lukanya, Ye Chen bergegas maju, memegang pedang Xuan Lei di tangannya, terlepas dari hidung atau matanya, dia menebas dengan liar. Iblis surgawi juga gila, memegang pisau ajaib di tangannya, dan gerakannya kacau, Ye Chen menebasnya, dan dia menebas Ye Chen. Berdarah, pertempuran itu memang cukup berdarah untuk menodai hujan merah. Di tengah guntur dan kilat dan hujan lebat, keduanya menjadi orang gila, satu dengan rambut acak-acakan, yang lain dengan wajah mengerikan, dalam bayang-bayang pedang dan pedang, disertai darah, hujan tidak bisa membasuhnya, dan mereka ingin mengalahkan salah satu dari mereka ke tanah. Sebelum menyerah, setan itu sangat marah hingga hatinya hancur, tetapi dia juga terlalu terkejut. Kebalikan fana, kegigihannya, mematahkan garis bawah keterkejutannya, dipukul lagi dan lagi, berdiri lagi dan lagi, memaksa pikiran iblisnya, dan mau tidak mau ingin bunuh diri. Mata Ye Chen sudah merah darah selama serangan itu, tetapi sinar cahaya yang kuat itu tidak pernah pudar dari awal sampai akhir. Dia harus berjuang dan menang, meskipun bukan untuk rakyat jelata, tetapi juga untuk reinkarnasi Qin Xiong. Saat itu, Jenderal Fana itu, seperti Dacu Yinghun, mati-matian membelanya dan membantunya mencapai tubuh suci. Dia berutang Dacu dan juga Qin Xiong. Itu tentang hidup dan mati orang yang bereinkarnasi. Bagaimana dia bisa kalah? Itu adalah hutang darah yang sangat besar, dan tidak ada yang bisa kalah dari iblis surgawi. Bunuh. Bertarung. Terdengar raungan lagi, dan keduanya saling serang lagi, mengubah hujan menjadi darah. Setelah sekian lama, hujan berhenti, dan gemuruh guntur juga memusnahkan sinar terakhir dari guntur dan kilat. Di luar kota, Ling Feng dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kekuatan, menginjak jalur air berlumpur, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, dan mendorong gerbang kota penjara hantu bersama-sama. Begitu mereka melihatnya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, dua pria berdarah yang tidak berwujud manusia, terhuyung-huyung, saling memotong di air darah, yang satu memegang pedang darah, yang lain memegang pisau ajaib. Jika Anda tebas aku akan menusukmu lagi pedang, bertarung, mereproduksi darah paling primitif. Semua orang membuka mulut, menatap kosong, betapa sengitnya pertempuran itu. Jika bukan karena fakta bahwa iblis surgawi lebih kuat, mereka tidak akan bisa mengetahui siapa adalah siapa. Lagi pula, itu masih Tianmo. Yang jatuh lebih dulu, dan ingin bangun lagi, tetapi ditendang kembali oleh Ye Chen. Ye Chen terhuyung ke depan, meskipun tidak ada lagi guntur dan kilat untuk menghiburnya, meskipun dia telah mencapai akhir pertempuran, dia masih mengendarai tubuh Tianmo, mencengkeram kerah Tianmo dengan satu tangan, dan melambaikan tinjunya yang berdarah, hanya seperti mengalahkan Kaisar Tianmo saat itu, seperti itu, dia menghancurkan kepala iblis. Hutang darah, pembayaran darah. Hutang darah, pembayaran darah. Hutang darah, pembayaran darah. Raungan Ye Chen serak dan sedih, wajahnya berlumuran darah dan air mata, disertai dengan raungan dari jiwa, pukulan setelah meninju ke tulang daging, otak iblis meluap dari pukulan itu. Ahaa, iblis surgawi meraung dan ingin bangun, tetapi dia tidak bisa. Pada saat hidup dan mati, dia sepertinya melihat tiga gambar menakutkan dari mata Ye Chen. Di setiap set, Ye Chen menahan iblis dan memukulinya. Pukulan demi pukulan, hidup dan mati dipukuli menjadi debu sejarah. Dia membantai tiga kaisar iblis surgawiku. Pada saat ini, iblis surgawi tidak lagi berteriak, tetapi matanya menonjol, pupil matanya mengerut, dan dia memandangi makhluk fana ini dengan ketakutan, pikirannya runtuh, dan satu-satunya kepercayaan yang tersisa juga hancur.